Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta sore itu seakan turut merasakan kegetiran yang menyesak di dada Arini. Mendung menggantung rendah, kelabu dan berat. Tepat di atas pemakaman mewah yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir Baskoro. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang menusuk indera penciuman. Di depan nisan yang masih basah itu, Arini bersimpuh. Tubuhnya yang terbalut gamis hitam sederhana tampak bergetar hebat. Baskoro bukan sekadar suami baginya. Ia adalah separuh napas Arini selama 7 tahun terakhir. Namun, mau tidak pernah mengetuk pintu sebelum bertamu. Kecelakaan beruntun di tol itu merenggut Baskoro dalam sekejap, meninggalkan Arini dalam pusaran duka yang tak berujung. "Mas, kenapa secepat ini?" bisik Arini lirih. Suaranya serak, nyaris hilang tertelan angin. Air matanya jatuh satu demi satu, membasahi gundukan tanah merah yang masih segar. Di tangannya, ia menggenggam tasbih kayu milik suaminya. Satu-satunya benda yang berhasil diselamatkan dari saku jas Baskoro saat kejadian. Namun, di balik punggung Arini yang bergetar, suasana duka itu terasa semu. Beberapa meter dari sana, berdiri kelompok keluarga besar Baskoro. Tidak ada isak tangis yang tulus dari sana. Ibu Widya, ibu mertua Arini, berdiri dengan kacamata hitam besar yang menutupi matanya, namun bibirnya yang merah menyala terus berkomat kamit, bukan merapalkan doa, melainkan berbisik tajam dengan Siska, adik kandung Baskoro. Siska, yang mengenakan gaun hitam desainer seharga puluhan juta rupiah, tampak sibuk memperbaiki riasannya melalui pantulan layar ponsel. Sesekali ia melirik Arini dengan tatapan jijik. "Lihat dia, Ma," bisik Siska. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh kerabat di sekitarnya. Aktingnya luar biasa. Menangis seolah-olah dia kehilangan seluruh dunianya. Padahal kita tahu sendiri, dia pasti sedang menghitung berapa banyak warisan yang akan jatuh ke tangannya. Ibu Widya mendengus pelan, melipat tangannya di dada. Dia tidak akan dapat sepeser pun jika Mama bisa mencegahnya. Baskoro itu bodoh, terlalu memanjakan istri yang hanya modal tampang kampung seperti dia. "Kamu tenang saja, Siska. Mama sudah bicara dengan pengacara keluarga." Arini mendengar setiap kata itu. Hatinya yang sudah hancur kini terasa seperti disayat sembilu. Bagaimana mungkin di saat jasad suaminya bahkan belum menyatu sepenuhnya dengan tanah, mereka sudah membicarakan harta? Selama 7 tahun ini, Arini selalu berusaha menjadi menantu yang berbakti. Ia menyiapkan kebutuhan Ibu Widya, membiayai gaya hidup Siska yang boros tanpa mengeluh, dan selalu berdiri di belakang Baskoro sebagai pendukung setia. "Arini, ayo bangun. Jangan drama di sini, memalukan dilihat kolega Baskoro," seru Siska sambil melangkah maju dan menarik paksa lengan Arini. Arini tersentak. Ia menatap adik iparnya itu dengan mata yang sembab dan merah. "Siska, Mas Baskoro baru saja dimakamkan. Tolong, hargai dia sedikit saja." Siska melepaskan cengkeramannya dengan kasar, seolah-olah kulit Arini adalah najis yang mengotori tangannya. "Hargai? Kami sudah cukup menghargainya dengan memberikan pemakaman kelas 1 ini. Sekarang, berhentilah bersikap seolah kau adalah satu-satunya yang kehilangan. Sejujurnya, Arini, statusmu di keluarga ini sudah berakhir bersamaan dengan napas terakhir kakakku." Ibu Widya mendekat, berdiri di samping Siska seperti benteng yang kokoh dan dingin. "Siska benar. Sebaiknya kau bersiap-siap. Besok pagi, kami mengundang pengacara untuk membacakan wasiat dan pembagian aset. Aku tidak ingin ada urusan yang berlarut-larut dengan orang luar seperti kau." "Orang luar?" Arini mengulang kata-kata itu dengan getir. "Ma, aku istri sah Mas Baskoro. Aku yang merawatnya. Aku yang ada di sampingnya saat perusahaannya hampir tumbang dulu." "Cukup." Ibu Widya memotong dengan tajam. "Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Kau hanya beruntung diajak hidup enak oleh anakku. Besok jam 10 pagi di kantor pengacara. Jangan terlambat, dan jangan harap bisa membawa apapun yang bukan milikmu." Keluarga besar itu kemudian berbalik pergi, meninggalkan Arini sendirian di bawah rintik hujan yang mulai turun.
Tidak satu pun dari mereka yang menawarkan tumpangan atau sekadar menanyakan apakah ia baik-baik saja. Mereka pergi dengan iring-iringan mobil mewah, meninggalkan debu dan kesunyian di pemakaman. Arini kembali menatap Nisan Baskoro. Ia mengusap air matanya. Tapi kali ini tatapannya berbeda. Ada rasa pedih yang berubah menjadi tekad yang dingin. Ia ingat betul bagaimana perjuangannya membangun segalanya dari nol bersama Baskoro. Ia ingat bagaimana ia merelakan seluruh tabungan masa mudanya, hasil dari bisnis properti yang ia bangun diam-diam sebelum menikah, untuk menyuntik dana ke perusahaan Baskoro yang saat itu sekarat. Baskoro selalu berkata, "Rini, biarkan dunia menganggap aku yang hebat. Tapi kita berdua tahu, kau adalah pemilik sebenarnya dari kerajaan ini." Arini menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin mengisi paru-parunya. Ia berdiri dengan tegak, merapikan gamisnya yang terkena noda tanah. "Kalian ingin bermain harta?" bisik Arini pada angin malam. "Baiklah, mari kita lihat. Siapa yang sebenarnya memiliki segalanya di sini?" Ia berjalan menuju gerbang pemakaman dengan langkah yang tidak lagi gontai. Di luar, sebuah mobil sedan hitam sederhana sudah menunggunya. Sopirnya, Pak Jajang, segera turun dan membukakan pintu. "Pulang, Bu?" tanya Pak Jajang dengan nada prihatin. "Tidak, Pak Jajang. Antar saya ke kantor pusat AR Holding. Saya perlu mengambil beberapa berkas di brankas pribadi saya sebelum rapat besok pagi," jawab Arini datar. "Baik, Bu." Di dalam mobil, Arini mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi perbankan dan investasi yang selama ini tidak pernah diketahui oleh keluarga Baskoro. Angka-angka yang tertera di sana jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh Siska atau Ibu Widya bahkan dalam mimpi terliar mereka. Siska boleh saja merasa sombong dengan tas-tas bermereknya, dan Ibu Widya boleh saja merasa berkuasa dengan nama besar suaminya yang sudah tiada. Namun mereka lupa satu hal, naga yang diam bukan berarti tidak punya taring. Dan Arini baru saja dibangunkan dari tidurnya oleh penghinaan yang tak termaafkan. Rapat besok bukan hanya soal warisan. Bagi Arini, itu adalah panggung untuk menunjukkan kepada mereka bahwa selama ini mereka tidak sedang menampung seorang wanita malang, melainkan sedang menumpang hidup di bawah kaki seorang ratu yang mereka remehkan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar Arini, namun kehangatannya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti hatinya. Arini terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara gaduh di lantai bawah. Baru saja 24 jam suaminya dimakamkan, namun rumah itu sudah terasa seperti pasar yang penuh dengan orang-orang rakus. Arini melangkah keluar kamar dan berdiri di balkon lantai 2. Di bawah sana, ia melihat Siska sedang sibuk menginstruksikan beberapa orang untuk membungkus vas bunga kristal dan beberapa lukisan mahal di ruang tamu. "Hati-hati membawanya. Itu barang antik dari Italia. Mas Baskoro membelinya untukku saat dia dinas ke Eropa tahun lalu," seru Siska dengan nada memerintah. Arini mengernyit. "Siska, apa yang kamu lakukan? Mas Baskoro membelikan itu untuk menghias ruang tamu rumah ini, bukan untuk kamu bawa pulang." Siska mendongak, menatap Arini dengan pandangan meremehkan. Ia mengenakan kemeja sutra berwarna champagne dengan riasan wajah yang terlalu tebal untuk ukuran orang yang baru saja kehilangan kakak. "Oh, sang janda sudah bangun? Dengar ya, Arini. Daripada barang-barang ini jatuh ke tangan orang yang tidak jelas asal-usulnya sepertimu, lebih baik aku amankan dulu. Lagi pula, sebentar lagi kamu juga harus angkat kaki dari sini, kan?" Arini mengepalkan tangannya di balik pagar balkon. "Rapat warisan baru akan dimulai jam 10. Siska, kamu tidak punya hak untuk mengambil apapun sebelum ada keputusan hukum." Siska tertawa melengking, suara yang membuat telinga Arini berdenging. "Hukum? Maaf ya, di keluarga ini, kata-kata Mama adalah hukum. Dan Mama sudah bilang bahwa kamu hanya parasit yang menumpang hidup. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat mandi dan pakai baju yang agak pantas. Jangan sampai memalukan kami saat bertemu pengacara Lukman nanti. Meskipun sebenarnya, mau pakai baju apapun, kamu tetap terlihat seperti pelayan." Arini tidak membalas. Ia kembali masuk ke kamarnya, mengunci pintu,
dan bersandar di baliknya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Sabar, Arini. Biarkan mereka merasa menang untuk saat ini, bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah menuju lemari pakaian. Ia tidak memilih gaun desainer yang mahal, meski ia mampu membelinya dengan satu kali klik. Ia memilih kemeja putih bersih dengan potongan tegas dan celana kain hitam yang pas di tubuhnya. Rambutnya diikat rapi ke belakang dalam gaya ponytail yang profesional. Ia tidak ingin terlihat seperti korban. Ia ingin terlihat seperti seorang pengusaha. Tepat pukul 9.30, Arini turun ke bawah. Di teras, Ibu Widya sudah menunggu di dalam mobil Alphard hitamnya bersama Siska. Mereka bahkan tidak menawarinya untuk ikut dalam mobil yang sama. Kamu naik taksi saja, Arini. Kursi di dalam penuh dengan barang-barang yang baru diamankan Siska. Lagi pula, rasanya aneh jika mantan menantu duduk satu mobil dengan keluarga inti, ujar Ibu Widya tanpa menoleh sedikit pun, kemudian memerintahkan sopir untuk berangkat. Arini hanya menatap debu yang ditinggalkan mobil mewah itu. Ia tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Pak Jajang, jemput saya di depan gerbang. Kita ke kantor pengacara Lukman sekarang. Kantor pengacara Lukman terletak di salah satu gedung pencakar langit paling bergengsi di kawasan Sudirman. Saat Arini tiba di lobi, ia melihat Siska dan Ibu Widya sedang berdiri di dekat lift, dikelilingi oleh beberapa kerabat jauh yang sengaja diajak untuk memberikan dukungan moral, atau lebih tepatnya, untuk menyaksikan kejatuhan Arini. Begitu Arini mendekat, bisik-bisik mulai terdengar. Itu istrinya? Sederhana sekali ya? Benar kata Siska, dia memang tidak punya kelas. Dengar-dengar dia hanya anak yatim piatu yang dipungut Baskoro dari pinggiran kota. Beruntung sekali bisa mencicipi harta keluarga Wijaya. Siska yang mendengar bisikan itu tampak semakin jemawa. Ia sengaja melangkah di depan Arini dengan sepatu stiletonya yang berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Ingat ya, Arini, jangan buat keributan di dalam. Terima saja apapun yang diberikan Mama padamu. Mungkin Mama masih cukup baik hati untuk memberimu uang saku untuk pulang ke kampung halamanmu. Arini hanya diam. Ia mengikuti mereka masuk ruang rapat yang berdinding kaca besar dengan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Di tengah ruangan, duduk pengacara Lukman, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas yang selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan Baskoro. Silakan duduk, ujar Lukman dengan nada formal. Ibu Widya duduk di kursi utama, diapit oleh Siska dan beberapa paman Baskoro. Arini mengambil kursi di ujung meja, posisi yang paling terasingkan. Terima kasih sudah hadir, Lukman memulai, sambil membuka sebuah map kulit berwarna coklat tua. Rapat hari ini adalah untuk membahas aset-aset yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Baskoro Wijaya. Mengingat surat wasiat resmi belum sempat diperbarui sejak 2 tahun lalu, maka kita akan merujuk pada data aset yang tercatat atas nama beliau. Siska langsung menyela dengan tidak sabar. Langsung saja ke intinya. Pak Lukman, kita semua tahu kalau Mas Baskoro punya banyak properti, terutama hotel-hotel baru di Bali yang nilainya ratusan miliar. Itu semua adalah aset keluarga Wijaya, kan? Ibu Widya mengangguk setuju. Benar. Dan karena Arini ini belum memiliki anak dari Baskoro, secara hukum adat dan keluarga kami, dia tidak punya hak atas properti-properti besar itu. Kami sudah menyiapkan kompensasi berupa uang tunai dan satu rumah kecil di pinggiran kota untuknya. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup untuk orang seperti dia. Arini memperhatikan bagaimana mereka semua mengangguk setuju, seolah-olah hidupnya adalah sesuatu yang bisa mereka tentukan harganya begitu saja. Para paman dan bibi Baskoro bahkan mulai bertepuk tangan kecil, memuji kedermawanan Ibu Widya. Tunggu dulu. Arini akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun memiliki wibawa yang membuat ruangan itu mendadak hening. Sebelum kita membahas kompensasi, bolehkah saya melihat daftar aset yang Pak Lukman maksud? Siska mendengus keras. Untuk apa? Kamu bahkan tidak akan mengerti istilah-istilah bisnis di dalamnya. Sudahlah, Arini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan mencoba terlihat pintar. Biarkan dia melihatnya,
Siska, ujar Ibu Widya dengan nada angkuh. Biar dia sadar seberapa besar jurang antara dia dan keluarga kita. Biar dia tahu bahwa kecantikan saja tidak cukup untuk memiliki kekayaan keluarga Wijaya. Pengacara Lukman menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Arini. Arini menerimanya dengan tangan yang stabil. Ia membalik halaman demi halaman dengan cepat. Matanya berhenti pada bagian aset properti Provinsi Bali. Di sana tertera daftar hotel, villa, dan tanah luas yang selama ini diklaim Siska sebagai miliknya di masa depan. Arini menutup dokumen itu, lalu meletakkannya kembali di meja. Ia menatap Ibu Widya dan Siska satu persatu. Ada yang salah. Arini? Apa angka nolnya terlalu banyak sampai kamu pusing? Ejek Siska, yang disambut tawa kecil oleh kerabat yang hadir. Arini tidak marah. Ia justru menarik sudut bibirnya, membentuk sebuah senyuman yang sulit diartikan, sebuah senyuman yang seharusnya membuat mereka waspada. Pak Lukman, Arini menoleh pada pengacara itu. Apakah Anda sudah memverifikasi kepemilikan saham dari perusahaan-perusahaan yang mengelola semua aset ini? Pengacara Lukman tampak sedikit gugup. Ia berdehem. Secara administratif, aset-aset ini dikelola oleh PT Wijaya Property. Namun, memang ada induk perusahaan yang memegang saham mayoritas. Nah, mendengar itu kan? Sela Siska dengan nada sombong. PT Wijaya Property. Nama keluarga kami. Jadi, semua properti di Bali itu jatuh ke tanganku. Karena aku adalah satu-satunya ahli waris darah Wijaya yang tersisa selain Mama. Kau, Arini, tidak berhak. Kau hanya mantan istri. Maksudku, janda yang sebentar lagi akan kami hapus dari silsilah. Seluruh keluarga besar di ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Mereka bersorak seolah-olah baru saja memenangkan lotre. Siska berdiri dan membungkuk sok hormat ke arah Arini. Wajahnya penuh dengan kemenangan yang prematur. Semua properti di Bali jatuh ke tanganku. Arini, kau dengar itu? Kau tak berhak. Kau hanya orang asing. Teriak Siska tepat di depan wajah Arini. Arini tetap duduk dengan tenang. Ia membiarkan kebisingan itu berlangsung selama beberapa detik, menikmati puncak kesombongan mereka. Saat suara tawa mulai mereda, Arini menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatap mereka dengan tatapan dingin yang tajam. Kalian benar-benar tidak tahu ya? Tanya Arini dengan nada rendah namun penuh penekanan. Tawa Siska terhenti. Tahu apa? Tahu kalau kamu mau menangis. Arini menggeleng perlahan. Kalian tidak tahu siapa sebenarnya yang berdiri di belakang PT Wijaya Property. Kalian tidak tahu siapa yang selama ini membayar semua utang operasional hotel-hotel di Bali itu saat Mas Baskoro hampir kehilangan semuanya karena judi saham 2 tahun lalu. Ibu Widya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Baskoro bilang itu dana dari investor misterius. Investor misterius itu. Arini menjeda kalimatnya, lalu menatap tajam ke arah pengacara Lukman. Adalah saya. Seluruh ruangan mendadak senyap. Siska ternganga, sementara Ibu Widya hampir menjatuhkan tas tangan mahalnya. Jangan bercanda. Kamu punya uang dari mana? Uang belanja dari Baskoro saja kamu tabung-tabung. Teriak Siska. Suaranya mulai bergetar karena panik. Arini tidak menjawab dengan kata-kata. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah map hitam yang jauh lebih tipis namun terlihat sangat formal. Ia menggesernya ke tengah meja. Silakan dibaca, Pak Lukman. Atau perlu saya bacakan untuk mereka? Arini bertanya dengan nada yang sangat tenang, namun mematikan. Keheningan di dalam ruang rapat itu terasa begitu peka. Seolah oksigen mendadak ditarik paksa keluar dari ruangan. Siska masih berdiri dengan wajah memerah. Napasnya memburu antara amarah dan rasa tidak percaya. Di depannya, Arini duduk dengan tenang. Jemarinya yang lentik mengetuk pelan meja mahoni yang mengkilap. Apa ini? Drama apa lagi yang sedang kau mainkan, Arini? Siska akhirnya bersuara. Tawanya terdengar sumbang dan dipaksakan. Investor misterius? Kau. Jangan melucu. Untuk membeli tas bermerek saja kau harus menunggu diskon akhir tahun. Jangan mencoba mengarang cerita fiksi di depan pengacara.
Ibu Widya ikut menimpali. Suaranya dingin dan menusuk. Arini, cukup. Kesedihan karena kehilangan Baskoro mungkin membuat pikiranmu sedikit terganggu. Kami masih berbaik hati memberikanmu rumah di pinggiran kota. Jangan sampai karena kebohongan ini, kami berubah pikiran dan membiarkanmu tidur di jalanan. Arini tidak bergeming. Ia melirik pengacara Lukman yang kini tampak berkeringat dingin. Pria parubaya itu perlahan membuka map hitam yang disodorkan Arini. Tangannya sedikit gemetar saat membaca baris demi baris dokumen di dalamnya. Matanya membelalak di balik kacamata emasnya. Pak Lukman, ada apa? Cepat katakan kalau wanita ini berbohong. Desak Siska sambil menggebrak meja. Lukman berdehem. Suaranya terdengar tidak stabil. Ibu Widya, Mbak Siska, saya rasa kita perlu meninjau kembali data ini. Ini adalah akta otentik pendirian R Holding Limited yang terdaftar di Singapura dan Jakarta. Lalu apa hubungannya dengan kami? Tanya Ibu Widya tidak sabar. Lukman menatap Ibu Widya dengan tatapan iba, seolah sedang melihat orang yang baru saja jatuh ke jurang. Hubungannya adalah R Holding Limited memegang 99% saham di PT Wijaya Property. Dan pemilik tunggal dari R Holding adalah Ibu Arini. Seketika, ruangan itu seperti dihantam badai. Para kerabat yang tadinya bertepuk tangan kini saling berbisik panik. Siska merebut dokumen itu dari tangan Lukman, membacanya dengan mata melotot. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Arini, kau memalsukan dokumen ini, kan? Kau menyuap Pak Lukman. Teriak Siska histeris. Ia menunjuk wajah Arini dengan telunjuknya yang gemetar. Kalian semua dengar. Semua properti di Bali jatuh ke tanganku. Kak Baskoro sudah berjanji padaku sebelum dia meninggal. Kau tak berhak. Kau hanya mantan istrinya. Kau orang asing. Siska kembali mencoba membangun kekuatannya dengan berteriak. Berharap suaranya bisa mengubah kenyataan. Semua properti itu atas nama PT Wijaya Property. Dan karena itu perusahaan kakakku, maka itu milik keluargaku. Kau tidak berhak menyentuh satu jengkal pun tanah di Bali. Arini berdiri perlahan. Gerakannya sangat anggun namun memancarkan aura otoritas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selama 7 tahun, Arini selalu menunduk, selalu mengalah, dan selalu berbicara dengan nada lembut. Namun hari ini, wanita itu telah bertransformasi. Siska. Suara Arini terdengar sangat jernih di tengah keributan itu. Kau bilang properti di Bali jatuh ke tanganmu karena kau darah Wijaya? Mari kita bicara soal fakta, bukan soal darah. Arini melangkah mendekati Siska yang kini tampak menciut meski masih berusaha memasang wajah sombong. 2 tahun lalu, saat suamiku, kakakmu, hampir masuk penjara karena tidak bisa membayar utang judi saham sebesar 200 miliar rupiah, siapa yang menyelamatkannya? Apakah kau? Yang saat itu sedang sibuk belanja di Paris menggunakan kartu kredit Baskoro. Siska terdiam, wajahnya pucat pasi. Atau ibu? Arini menoleh pada Ibu Widya yang kini terpaku di kursinya. Apakah ibu yang memberikan simpanan ibu? Kalian bahkan tidak tahu kalau perusahaan Baskoro saat itu berada di ambang pailit. Kalian hanya tahu meminta jatah bulanan. Arini kembali menatap dokumen di atas meja. Baskoro datang padaku sambil menangis. Dia berlutut di kakiku, memohon agar aku menyelamatkan nama baik keluarga Wijaya. Aku setuju, tapi dengan satu syarat. Dia harus menyerahkan seluruh saham PT Wijaya Property kepada perusahaanku, R Holding, sebagai jaminan. Dia setuju. Dia menandatangani pengalihan itu secara sah di depan notaris. Bohong. Baskoro tidak mungkin sebodoh itu. Teriak Ibu Widya, meski suaranya mulai melemah. Dia tidak bodoh. Ibu. Dia hanya mencintai keluarganya dan tidak ingin kalian tahu betapa hancurnya dia saat itu. Arini tersenyum pahit. Tapi dia juga tahu bahwa hanya aku yang punya kapasitas untuk mengelola aset-aset itu. Dia meminjam namaku untuk membangun kembali kejayaannya. Jadi, secara teknis, selama 2 tahun terakhir ini, kalian makan, berpakaian, dan bepergian dengan uang yang berasal dari kantongku.
Siska merobek salah satu lembar dokumen yang ia pegang dengan kasar. Aku tidak peduli. Aku akan menuntutmu. Aku akan membawa ini ke pengadilan. Kau sudah mencuci otak kakakku. Arini tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat meremehkan. Silakan, Siska. Tuntutlah aku. Tapi sebelum kau melakukannya, kau harus tahu satu hal lagi. Hotel di Uluwatu, villa di Seminyak, dan lahan di Canggu itu, sertifikat tanahnya tidak pernah atas nama Baskoro sejak awal. Baskoro membelinya menggunakan dana talangan dariku, dan sebagai gantinya, sertifikat itu diterbitkan atas nama pribadi saya, Arini Kusuma. Jauh sebelum kami menikah. Kalian tidak tahu ya? Arini melanjutkan sambil menatap semua kerabat yang hadir satu persatu. Bahwa sebelum aku bertemu Baskoro, aku sudah memiliki jaringan bisnis properti di Bali melalui tangan orang lain? Aku sengaja menutupinya karena aku ingin dicintai sebagai seorang istri, bukan karena hartaku. Tapi ternyata, cinta itu tidak pernah ada di keluarga ini. Yang ada hanya pemujaan terhadap materi. Seorang paman Baskoro berdiri, mencoba menengahi. Arini, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita keluarga. Keluarga. Arini memotong dengan tajam. Keluarga mana yang bertepuk tangan saat seorang janda diusir dari rumahnya sendiri? Keluarga mana yang menghina menantunya sebagai pelayan dan orang luar? Bahkan sebelum tanah makam suaminya kering. Ibu Widya mulai menangis. Namun bukan tangis duka, melainkan tangis ketakutan akan kehilangan kemewahan. Arini, kau tidak boleh setega ini pada orang tua Baskoro. Aku tidak tega, Ibu. Aku hanya melakukan apa yang kalian ajarkan tadi, menegakkan hak milik. Arini mengambil kembali tasnya. Siska berkata aku tidak berhak karena aku hanya mantan istri. Baiklah, kalau begitu aku bertindak sebagai pemilik aset sekarang. Arini menatap Siska yang masih memegang sobekan kertas dengan tangan gemetar. Siska, semua properti di Bali yang kau sombongkan tadi, besok akan mulai diaudit. Dan mobil Porsche yang kau pakai sekarang? Itu terdaftar sebagai aset operasional PT Wijaya Property. Karena kau bukan karyawan, besok pagi jam 8. Kunci mobil itu harus sudah ada di meja kantorku. Jika tidak, aku akan melaporkan penggelapan aset. Siska jatuh terduduk di kursi. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Kau monster. Arini. Bukan, Siska. Aku hanya pemilik yang sah, ujar Arini dingin. Ia kemudian menoleh pada pengacara Lukman. Pak Lukman, saya rasa rapat ini sudah selesai. Segala urusan mengenai warisan Baskoro hanya mencakup barang-barang pribadinya, jam tangan, pakaian, dan sisa saldo di rekening pribadinya yang mungkin tidak seberapa karena ia gunakan untuk membayar bunga utang padaku. Sisanya adalah milikku. Arini melangkah menuju pintu keluar. Sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti dan menoleh sedikit. Oh, satu lagi. Rumah utama yang kalian tempati sekarang? Itu juga sudah dialihkan ke AR Holding sebagai pelunasan utang tahun lalu. Aku beri kalian waktu 24 jam untuk berkemas. Jangan bawa apapun yang bukan milik kalian secara pribadi. Jika sebutir kristal pun hilang dari rumah itu, aku pastikan kalian akan menyusul Baskoro. Bedanya, kalian akan berada di balik teruji besi. Arini keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakangnya, suara tangis histeris Siska dan teriakan frustrasi Ibu Widya menggema. Namun Arini tidak menoleh sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia merasa benar-benar bisa bernapas. Suasana di dalam mobil sedan hitam yang membawa Arini pergi dari gedung perkantoran itu terasa sunyi. Namun di kepala Arini, badai baru saja dimulai. Ia menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, memejamkan mata sejenak untuk meresapi kemenangan pahit yang baru saja ia raih. Di tangannya, ponsel terus bergetar. Nama, Ibu Widya, dan Siska bergantian muncul di layar, disertai puluhan pesan singkat yang berubah nada dari makian menjadi permohonan, lalu kembali menjadi ancaman. Arini tidak membalas satupun. Ia mematikan ponselnya dan menatap keluar jendela, ke arah jalanan Jakarta yang macet dan bising.
Pak Jajang. Panggil Arini pelan. Iya, Bu. Pastikan tim keamanan dari perusahaan sudah sampai di rumah utama sebelum saya tiba. Saya tidak ingin ada satupun barang inventaris kantor yang dibawa keluar secara ilegal. Sudah diatur, Bu. 6 personel keamanan sudah bersiaga di depan gerbang. Mereka sudah memegang daftar aset yang Ibu berikan tadi pagi. Jawab Pak Jajang dengan nada penuh hormat. Ia telah bekerja untuk Arini secara pribadi jauh sebelum Arini menikah dengan Baskoro, dan ia adalah satu dari sedikit orang yang tahu siapa majikannya sebenarnya. Saat mobil Arini memasuki halaman rumah mewah keluarga Wijaya, pemandangan yang menyambutnya sangat kacau. Sebuah mobil box terlihat terparkir di depan pintu utama. Beberapa pelayan tampak bingung, sementara Siska sedang berteriak-teriak pada 2 orang petugas keamanan berseragam yang menghalangi jalan masuknya ke gudang penyimpanan barang antik. Kalian ini siapa? Ini rumahku. Aku ini adiknya Baskoro Wijaya. Minggir atau aku panggil polisi, teriak Siska. Wajahnya merah padam dan rambutnya yang tadi tertata rapi kini mulai berantakan. Arini turun dari mobil. Suara sepatunya yang beradu dengan lantai marmer teras terdengar tegas. Begitu melihat Arini, Siska langsung menyerbu ke arahnya. Arini, suruh orang-orang bayaranmu ini pergi. Aku hanya mau mengambil beberapa lukisan dan set alat makan perak yang memang milikku. Arini menatap Siska dengan pandangan yang datar. Milikmu, Siska? Coba diingat lagi. Lukisan itu dibeli dengan dana operasional perusahaan untuk dekorasi rumah jabatan. Dan set alat makan perak itu adalah hadiah pernikahan dari relasiku di Singapura. Semuanya tercatat sebagai aset perusahaan. Kau gila. Kau benar-benar ingin memiskinkan kami, jerit Siska. Di belakang mereka, Ibu Widya keluar dari rumah dengan langkah gontai. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun sejak rapat tadi pagi. Tidak ada lagi keangkuhan di matanya. Yang ada hanyalah ketakutan yang dalam. Arini, tolonglah. Suara Ibu Widya bergetar. Jangan lakukan ini di depan para tetangga. Apa kata orang nanti kalau melihat kami diusir seperti ini? Biarkan kami tinggal di sini setidaknya sampai 40 hari meninggalnya Baskoro. Arini menatap ibu mertuanya. Selama bertahun-tahun, Arini selalu mematuhi setiap perintah wanita ini. Ia pernah memasak untuk pesta besar Ibu Widya tanpa bantuan pelayan. Ia pernah dihina di depan teman-teman arisan Ibu Widya karena dianggap tidak bisa memberikan cucu. Dan ia pernah diam saja saat Ibu Widya meminta perhiasan warisan ibu kandung Arini untuk diberikan kepada Siska. Ibu bicara soal malu. Tanya Arini tenang. Tadi pagi, di depan semua kerabat, Ibu dan Siska tidak merasa malu saat menyebutku orang asing yang tidak berhak atas 1 sen pun. Ibu tidak merasa malu saat mengusirku dari rumah ini bahkan sebelum tahlilan suami saya selesai. Arini melangkah maju, membuat Ibu Widya mundur selangkah. 24 jam. Itu waktu yang saya berikan. Dan sekarang sudah berkurang 3 jam. Saya sarankan Ibu segera mengemas pakaian pribadi Ibu. Hanya pakaian, perhiasan yang Ibu beli dengan uang sendiri, dan barang-barang yang memang milik pribadi. Perhiasanku semua dibelikan oleh Baskoro. Itu hakku. Seru Ibu Widya. Jika perhiasan itu dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan, yang mana 90%-nya memang begitu, maka itu adalah milik R Holding. Saya akan sangat murah hati dengan membiarkan Ibu menyimpan perhiasan yang Ibu pakai sekarang. Tapi sisanya, petugas audit saya sudah di dalam untuk memeriksa brankas. Siska mencoba menerjang Arini, namun dengan sigap petugas keamanan menahannya. Lepaskan. Arini, kau akan membusuk di penjara karena ini. Aku akan melaporkanmu atas dasar penipuan. Lakukanlah, Siska. Sahut Arini tanpa menoleh. Sambil menunggu polisi datang, kau mungkin ingin tahu bahwa semua kartu kredit atas namamu yang dibayar oleh perusahaan sudah saya blokir 1 jam yang lalu. Oh, dan apartemen di Paris yang sering kau pamerkan di Instagram? Itu juga milik anak perusahaan R Holding. Kontrak sewanya sudah saya putuskan. Barang-barangmu di sana akan dikirim ke sini. Jika kau masih punya alamat tetap besok pagi. Siska tertegun. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel dan mencoba melakukan transaksi daring.
Wajahnya semakin pucat saat melihat notifikasi. Rekening dibekukan, muncul di layar. Malam itu, rumah mewah yang biasanya penuh dengan tawa palsu dan musik klasik itu berubah menjadi medan pembersihan. Arini duduk di ruang kerjanya. Ruang kerja yang selama ini diklaim Baskoro sebagai tempatnya bekerja. Padahal Arinilah yang menghabiskan malam-malam di sana untuk membedah laporan keuangan yang kacau. Seorang pria muda berkacamata, Raka, masuk ke ruangan itu. Ia adalah asisten pribadi Arini yang selama ini beroperasi di bawah radar. Bu Arini, laporan awal audit sudah selesai, ujar Raka sambil menyerahkan tablet. Seperti dugaan ibu, almarhum Pak Baskoro banyak mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi Siska dan Ibu Widya dalam 1 tahun terakhir. Totalnya mencapai 15 miliar rupiah. Arini membaca data itu dengan teliti. Itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan jika tidak ada persetujuan Dewan Komisaris, kan? Benar, Bu. Secara hukum, Ibu bisa menuntut mereka kembali untuk mengembalikan dana tersebut. Arini terdiam sejenak. Ia melihat ke arah pintu yang tertutup, di mana ia bisa mendengar suara isak tangis Ibu Widya dari lorong. Simpan data itu sebagai senjata. Jika mereka bersikap kooperatif dan pergi besok pagi tanpa membuat keributan, saya akan membiarkannya. Tapi jika mereka mencoba bermain api melalui pengadilan atau media. Saya mengerti, Bu. Raka mengangguk. Tiba-tiba, pintu ruang kerja didobrak terbuka. Siska masuk dengan wajah sembab. Kali ini ia tidak berteriak. Ia bersimpuh di lantai, di depan meja Arini. Rini, tolong. Isaknya. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tahu aku sombong. Tapi tolong jangan ambil mobilku. Dan tolong biarkan aku tetap tinggal di apartemen Jakarta. Aku tidak punya tempat tinggal lain. Teman-temanku akan menertawakanku jika tahu aku jatuh miskin. Arini menatap Siska dari balik mejanya. Pemandangan ini seharusnya membuatnya merasa puas. Namun yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Siska, selama ini kau tidak pernah berteman dengan orang-orang itu. Kau hanya membayar kehadiran mereka dengan kemewahan yang bukan milikmu. Sekarang, saatnya kau belajar hidup sebagai orang biasa. Tapi aku adik iparmu. Tidak lagi, jawab Arini tegas. Kau sendiri yang bilang tadi pagi, aku hanya mantan, istri yang tidak punya hubungan darah dengan keluarga Wijaya. Dan karena tidak ada hubungan darah, maka tidak ada kewajiban bagiku untuk menanggung hidupmu. Arini berdiri, mengisyaratkan Raka untuk mengantar Siska keluar. Bawa pakaianmu, Siska. Itu sudah lebih dari cukup. Besok pagi jam 8, rumah ini akan dikunci. Jangan sampai aku harus menyeretmu keluar dengan bantuan polisi. Siska bangkit. Matanya mendadak berubah menjadi penuh kebencian. Kau pikir kau sudah menang, Arini? Keluarga Wijaya punya banyak koneksi. Kami akan menghancurkan reputasimu. Semua orang akan tahu bahwa kau adalah istri yang kejam yang mengusir mertuanya sendiri di masa duka. Arini tersenyum. Senyuman yang paling tenang yang pernah Siska lihat. Silakan dicoba. Tapi ingat, semua koneksi itu adalah orang-orang bisnis. Dan dalam bisnis, mereka tidak akan memihak pada keluarga yang bangkrut dan punya catatan penggelapan dana. Mereka akan memihak pada pemilik modal. Dan di ruangan ini, hanya ada satu pemilik modal. Arini kembali duduk dan membuka dokumen berikutnya, mengabaikan Siska yang akhirnya ditarik keluar oleh petugas keamanan. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan melihat foto pernikahannya dengan Baskoro yang ada di atas meja. Ia mengusap wajah suaminya di foto itu. Maafkan aku, Mas, bisiknya. Aku sudah cukup lama menjadi bayanganmu untuk melindungi harga dirimu. Tapi sekarang, aku harus menjadi diriku sendiri demi melindungi apa yang sudah kita. Maksudku, apa yang sudah aku bangun dengan susah payah. Keesokan paginya, tepat saat matahari terbit, Ibu Widya dan Siska terlihat menyeret koper-koper mereka keluar dari gerbang besar rumah itu. Tidak ada mobil mewah yang menunggu. Hanya ada satu taksi daring yang sudah dipesan oleh Arini untuk mereka. Arini berdiri di balkon lantai 2,
Melihat mereka pergi tanpa sepatah kata pun. Dunia mereka telah runtuh. Sementara bagi Arini, fajar yang baru saja terbit adalah awal dari kekuasaannya yang tak lagi tersembunyi. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyambut Arini dengan embusan angin laut yang hangat dan aroma dupa yang khas. Bagi kebanyakan orang, Bali adalah tempat pelarian dari penatnya dunia. Namun bagi Arini, pulau ini adalah medan pertempuran berikutnya. Disinilah letak jantung kekayaannya. Dan di sini pula letak kesombongan keluarga Wijaya yang paling tinggi. Arini melangkah keluar dari terminal kedatangan internasional. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan setelan linen berwarna pasir yang elegan. Tidak ada lagi raut duka yang lemah di wajahnya. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang pemimpin yang siap mengambil alih apa yang menjadi haknya. Di depan pintu keluar, seorang pria berseragam pengemudi rapi memegang papan nama bertuliskan, R Holding. Begitu melihat Arini, ia membungkuk dalam. "Selamat datang kembali, Ibu Arini. Mobil sudah siap," ujar pria itu, yang ternyata adalah manajer operasional transportasi dari salah satu hotel milik Arini sendiri. "Terima kasih, Bli Putu. Kita langsung ke The Azure Palace di Uluwatu," jawab Arini singkat. Selama perjalanan melintasi jalan tol di atas laut, Arini terus memantau tabletnya. Laporan dari Raka masuk silih berganti. Rupanya, kabar tentang terusirnya Ibu Widya dan Siska sudah sampai ke telinga para pengelola properti di Bali. Sayangnya, banyak dari mereka yang masih setia kepada nama besar Wijaya, karena selama ini Baskoro lah yang tampil di depan publik sebagai pemilik tunggal. "Ibu, ada satu masalah di The Azure Palace," lapor Bli Putu sambil tetap fokus menyetir. Nona Siska menelepon manajer hotel pagi tadi. Dia mengaku bahwa ibu telah memalsukan dokumen dan meminta pihak hotel untuk menolak kedatangan ibu. Dia bahkan memerintahkan mereka untuk tetap menyiapkan penthouse utama untuknya karena katanya dia akan terbang ke Bali sore ini dengan teman-temannya. Arini hanya tersenyum tipis. Senyuman yang terlihat dingin dan penuh rahasia. "Begitu ya? Dia masih punya nyali ternyata." Lalu apa tanggapan manajer Gede? Gede tampak bimbang. "Bu, bagaimanapun, selama ini Pak Baskoro selalu mengenalkan Nona Siska sebagai calon pewaris aset di Bali. Mereka belum tahu soal R Holding yang sebenarnya." "Bagus," gumam Arini. "Biarkan mereka bimbang sebentar lagi. Aku ingin melihat siapa saja yang akan tetap setia pada bayangan, dan siapa yang mengenali pemilik aslinya." The Azure Palace adalah mahakarya Arini. Hotel yang dibangun di atas tebing curam Uluwatu itu menawarkan pemandangan Samudra Hindia yang tanpa batas. Arinilah yang mendesain interiornya, memilih marmernya, hingga menentukan jenis parfum ruangan yang digunakan di lobi. Saat mobil memasuki lobi yang megah, suasana tampak tegang. Gede, sang manajer umum, berdiri di depan pintu bersama beberapa staf keamanan. Begitu Arini turun, Gede melangkah maju dengan wajah kaku. "Selamat sore, Ibu Arini. Mohon maaf sebelumnya. Kami menerima instruksi dari keluarga besar Wijaya untuk membatasi akses Ibu ke fasilitas hotel ini sampai masalah hukum warisan selesai," ujar Gede dengan nada yang diusahakan tetap sopan namun tegas. Arini melepas kacamata hitamnya, menatap Gede langsung di mata. "Masalah hukum apa yang Anda maksud, Gede?" Nona Siska menginformasikan bahwa ada sengketa kepemilikan. "Dan karena hotel ini adalah aset kebanggaan Bapak Baskoro, kami harus menjaga integritasnya," jawab Gede. Di belakang Gede, beberapa staf berbisik-bisik. Mereka melihat Arini seolah-olah dia adalah seorang penipu yang mencoba merebut harta majikan mereka. Arini tidak marah. Ia justru melangkah masuk ke lobi, melewati barisan staf yang mencoba menghalanginya. Ia berhenti tepat di tengah lobi, di bawah lampu kristal raksasa yang ia pesan langsung dari Praha. "Gede, kau sudah bekerja di sini sejak hotel ini dibangun, bukan?" tanya Arini sambil mengusap permukaan meja resepsionis yang terbuat dari kayu jati utuh. "Benar, Bu. Pak Baskoro yang merekrut saya." "Salah," potong Arini lembut. "Baskoro memang yang mewawancaraimu. Tapi aku yang membaca CV-mu dan memberikan tanda centang hijau di atasnya."
Aku juga yang menyetujui kenaikan bonusmu tahun lalu saat kau ingin menyekolahkan anakmu ke Australia. Apakah kau pikir uang itu jatuh begitu saja dari langit atas nama Baskoro? Wajah Gede sedikit berubah. Saya tidak mengerti maksud ibu. Arini menoleh pada Raka yang baru saja tiba dengan mobil lain, membawa sebuah koper perak berisi dokumen fisik asli. Buka filenya, Raka. Arini mengambil satu map merah dan melemparkannya ke atas meja resepsionis. Ini adalah sertifikat hak milik tanah tempat hotel ini berdiri. Lihat namanya baik-baik. Apakah ada nama Baskoro Wijaya di sana? Atau nama PT Wijaya Property? Gede membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihat nama yang tertera di sana. Arini Kusuma. Bukan sebagai istri, bukan sebagai ahli waris, tapi sebagai pemilik tunggal sejak lahan itu masih berupa semak belukar 10 tahun lalu. Dan ini, Arini menyodorkan dokumen kedua, adalah surat pemutusan hubungan kerja untukmu, Gede. Karena kau lebih memilih mendengarkan perintah dari orang yang bahkan tidak memiliki satu lembar saham pun di sini daripada melakukan verifikasi data perusahaan. Tapi Nona Siska bilang, Siska tidak punya apa-apa. Suara Arini tiba-tiba meninggi, bergema di seluruh lobi yang luas itu. Kalian semua tidak tahu ya? Selama ini kalian menyembah Tuan yang salah. Baskoro hanyalah wajah yang aku gunakan agar aku bisa bekerja dengan tenang. Tapi jika wajah itu sudah tiada, maka topengnya akan kubuka. Tepat saat itu, pintu otomatis lobi terbuka lagi. Siska muncul dengan napas terengah-engah, diikuti oleh 3 orang temannya yang berpakaian sangat mencolok. Rupanya ia benar-benar nekat menggunakan sisa uang tunainya untuk terbang ke Bali demi mempertahankan benteng terakhirnya. Arini, berhenti mengintimidasi stafku, teriak Siska dari kejauhan. Ia berjalan dengan angkuh, mencoba mendapatkan kembali kendali. Gede, kenapa dia masih di sini? Panggil polisi. Dia mencuri dokumen keluarga kami. Arini berbalik, menatap iparnya dengan tatapan kasihan. Siska, kau baru sampai? Sayang sekali, kau datang tepat saat manajer kesayanganmu ini baru saja kehilangan pekerjaannya. Apa katamu? Siska menoleh pada Gede. Gede, jangan dengarkan dia. Dia bukan siapa-siapa lagi. Arini mengeluarkan ponselnya dan menekan satu tombol. Seketika, semua layar digital di lobi hotel yang biasanya menampilkan promosi villa berubah. Layar-layar itu kini menampilkan struktur organisasi AR Holding. Di puncak tertinggi, foto Arini terpampang dengan jelas sebagai founder CEO. Di bawahnya, tercatat PT Wijaya Property hanyalah salah satu anak perusahaan kecil yang seluruh modalnya berasal dari Arini. Teman-teman Siska mulai berbisik panik. Mereka saling pandang, menyadari bahwa sosialita yang mereka ikuti selama ini ternyata adalah seorang pengangguran yang sedang diusir. Siska, Arini mendekat, berdiri sangat dekat hingga Siska bisa mencium aroma parfum mahal yang kini terasa mengintimidasi. Kau bilang semua properti di Bali jatuh ke tanganmu? Mari kita buktikan. Gede sudah melihat sertifikatnya. Sekarang, giliranmu untuk melihat kenyataan. Arini memberikan isyarat pada petugas keamanan baru yang ia bawa. Keluarkan Nona Siska dan teman-temannya dari properti saya. Masukkan nama mereka ke dalam daftar hitam permanen di seluruh jaringan hotel AR Holding. Mereka tidak diizinkan menginjakan kaki di sini, bahkan sebagai tamu sekalipun. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntut. Aku akan bicara pada media. Siska meronta saat 2 petugas keamanan memegang lengannya. Silakan, Siska. Bicara saja pada media. Arini tersenyum lebar. Senyuman yang paling tulus namun paling mengerikan bagi Siska. Beritahu mereka bagaimana rasanya menjadi orang yang begitu sombong di atas harta milik orang lain. Lalu berakhir di trotoar tanpa satupun kartu kredit yang aktif. Siska diseret keluar lobi di depan mata para staf yang kini menunduk ketakutan. Teman-teman Siska segera menjauh darinya, pura-pura tidak kenal dan sibuk dengan ponsel masing-masing, meninggalkan Siska yang berteriak histeris di area parkir. Arini menarik napas panjang, menatap lobi hotelnya yang kini terasa lebih bersih.
Ia menoleh pada para staf yang masih mematung. "Siapa di antara kalian yang masih ingin bekerja untukku?" tanya Arini tenang. Seketika, semua staf membungkuk serentak. "Kami, Bu." Arini tersenyum. "Bagus. Mulai hari ini, nama Wijaya tidak lagi ada di hotel ini. Ganti semua papan nama menjadi Arinies Azure Palace. Dan siapkan makan malam untukku di penthouse. Sendirian." Arini berjalan menuju lift pribadi, meninggalkan semua kekacauan di belakangnya. Di dalam lift yang berdinding cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Ia bukan lagi Arini yang malang. Ia adalah Arini yang berkuasa. Dan ini hanyalah awal dari pembersihan yang sesungguhnya. Malam di Uluwatu biasanya tenang, namun bagi Arini, ketenangan hanyalah selubung dari pekerjaan besar yang menantinya. Di dalam penthouse utama yang kini telah resmi menjadi wilayah pribadinya, Arini duduk di depan jajaran monitor yang menampilkan aliran data keuangan dari 10 properti berbeda di seluruh Bali. Di sampingnya, Raka dan tim auditor independen yang ia terbangkan khusus dari Jakarta sedang bekerja dalam diam. Suara lentikan papan ketik menjadi musik latar di ruangan mewah itu. "Ibu Arini." Raka memecah keheningan sambil menyodorkan sebuah tablet berisi grafik berwarna merah yang mencolok. "Kami menemukan kejanggalan besar pada laporan keuangan The Azure Palace dan 2 villa di Seminyak selama 3 tahun terakhir. Ada aliran dana sebesar 40 miliar rupiah yang keluar dengan keterangan biaya pemeliharaan arsitektur, namun vendornya adalah perusahaan fiktif." Arini menyesap teh kamomilnya. Matanya menatap tajam ke layar. "Perusahaan fiktif? Biar ku tebak. Siapa pemilik di balik perusahaan itu?" Raka menghela napas. Nama perusahaannya adalah Siska Glory Ventures. Alamat kantornya terdaftar di sebuah ruko kosong di Denpasar. Pemilik saham mayoritasnya adalah Siska Wijaya. Arini tertawa kecil, sebuah tawa yang syarat akan rasa muak. Jadi, selama ini dia tidak hanya memakan uang saku dari kakaknya, tapi dia juga merampok pelan-pelan aset yang sebenarnya adalah milikku. Siska benar-benar serakah sekaligus amatir. "Tidak hanya itu, Bu," lanjut Raka. "Kami menemukan bahwa sebagian dari villa-villa kita di Canggu sering digunakan sebagai tempat pesta pribadi oleh teman-teman sosialitas Siska secara gratis. Semua biaya catering, minuman keras, dan pembersihan dibebankan ke biaya operasional hotel. Total kerugiannya mencapai miliaran rupiah per tahun." Arini meletakkan cangkirnya dengan denting yang cukup keras. "Cukup. Besok pagi, panggil pengacara pidana kita. Ini bukan lagi sekadar sengketa warisan. Ini adalah penggelapan dan pencucian uang." Keesokan paginya, Arini tidak membuang waktu. Ia mengenakan setelan putih gading yang tajam dan berangkat menuju kantor perwakilan AR Holding di Denpasar. Ia telah menjadwalkan pertemuan dengan seluruh manajer cabang propertinya di Bali. Namun, saat ia tiba di kantor, ia dikejutkan dengan kehadiran tamu tak diundang di lobi. Ibu Widya duduk di sana, tampak lusuh dan matanya sembab. Di sampingnya, Siska tampak mencoba menutupi wajahnya dengan kacamata hitam, meski bekas tangisannya masih terlihat jelas. Begitu Arini melangkah masuk, Ibu Widya langsung berdiri dan mencoba memegang tangan Arini. Arini dengan halus namun tegas menarik tangannya menjauh. "Arini, tolong, dengarkan ibu sekali saja," ratap Ibu Widya. "Siska bercerita semalam. Dia ketakutan. Dia bilang kau mengancam akan melaporkannya ke polisi." "Aku tidak mengancam, Ibu. Aku sedang melaksanakan prosedur hukum atas penggelapan dana perusahaan," jawab Arini dingin. "Dia itu adik iparmu. Dia hanya anak muda yang hilaf dengan kemewahan," seru Ibu Widya. Suaranya mulai meninggi karena putus asa. Baskoro pasti sedih di alam sana melihat istrinya memenjarakan adiknya sendiri. Arini berhenti melangkah dan berbalik menatap Ibu Widya dengan tatapan yang bisa membekukan darah. "Jangan sebut nama Mas Baskoro untuk menutupi kejahatan putri ibu. Jika Mas Baskoro tahu bahwa Siska merampok perusahaan yang susah payah dia pertahankan, perusahaan yang modalnya berasal dari tetesan keringat istrinya, dialah yang akan pertama kali menyeret Siska ke penjara." Siska tiba-tiba melepas kacamatanya dan berteriak,
Kau hanya ingin membalas dendam karena aku menghinamu di rapat kemarin, kan? Kau sengaja mencari-cari kesalahan di laporan keuangan itu. Arini tersenyum tipis. Siska, aku tidak perlu mencari kesalahanmu. Kesalahanmu itu seperti kotoran di atas salju, sangat terlihat jelas. Kau pikir aku tidak tahu soal Siska Glory Ventures? Kau pikir aku tidak tahu kau menggunakan villa-villaku untuk membiayai gaya hidup teman-teman parasitmu? Arini melangkah mendekati Siska, membuat adik iparnya itu mundur hingga menabrak meja resepsionis. Kau bilang semua properti di Bali jatuh ke tanganmu? Sekarang kenyataannya, beban hukum dari semua properti ini yang jatuh ke tanganmu. Kau ingin menjadi pemilik, kan? Maka jadilah pemilik yang bertanggung jawab atas utang dan pidananya. Arini, Ibu mohon. Ibu Widya bersimpuh di lantai kantor yang dingin itu. Ambil saja semuanya. Ambil kembali rumah itu. Ambil perhiasan ibu. Tapi jangan penjarakan Siska. Dia tidak akan kuat di sana. Arini menatap ibu mertuanya yang bersimpuh. Dulu, Arini akan langsung ikut berlutut dan meminta maaf jika Ibu Widya bersedih. Tapi hari ini, hatinya sudah membatu oleh pengkhianatan mereka. Terlambat. Ibu. Audit sudah berjalan dan laporannya akan masuk ke kepolisian sore ini. Namun, Arini menjeda kalimatnya, memberikan secercah harapan palsu yang menyakitkan. Ada satu cara agar aku bisa mempertimbangkan untuk mencabut tuntutan pidana. Siska dan Ibu Widya menatap Arini dengan penuh harap. Siska harus menandatangani surat pengakuan dosa secara tertulis dan mengakui semua penggelapan dana yang dia lakukan. Selain itu, kalian berdua harus menyerahkan kembali semua aset yang pernah Baskoro berikan secara ilegal kepada kalian, termasuk deposito rahasia di bank luar negeri yang selama ini kalian sembunyikan dariku. Siska tertegun. Bagaimana kau tahu soal deposito itu? Arini hanya tersenyum penuh kemenangan. Aku adalah pemilik R Holding, Siska. Tidak ada aliran uang di keluarga ini yang tidak aku ketahui. Aku hanya diam selama ini karena aku mencintai suamiku. Tapi sekarang, aku mencintai keadilan. Arini memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa mereka keluar dari kantornya. Pikirkan tawaran itu. Kalian punya waktu sampai jam 5 sore. Jika surat itu tidak ditandatangani dan aset itu tidak dikembalikan, maka malam ini Siska akan tidur di balik jeruji besi Polda Bali. Setelah mereka pergi, Arini masuk ke ruang rapat utama. Di sana, 10 manajer properti sudah menunggu dengan wajah pucat. Mereka telah mendengar apa yang terjadi pada Gede, manajer The Azure Palace. Arini duduk di kursi pimpinan, meletakkan setumpuk dokumen audit di atas meja dengan suara debuman yang berat. Selamat pagi, semuanya. Sapa Arini dengan suara bariton yang tenang namun menuntut kepatuhan. Selama ini, kalian mungkin mengenal saya sebagai istri pendiam yang hanya sesekali datang untuk berlibur. Mulai hari ini, saya ingin kalian mengenal saya sebagai orang yang membayar gaji kalian, orang yang memiliki gedung tempat kalian berdiri sekarang, dan orang yang akan memastikan kalian masuk penjara jika ada Rp1 pun yang hilang dari laporan bulanan. Arini membuka slide presentasi di layar besar. Saya sudah membedah kedok aset di Bali. Saya tahu siapa saja di antara kalian yang menerima suap dari Siska untuk menutupi pesta-pesta pribadinya. Saya tahu siapa yang memanipulasi biaya pembelian bahan makanan. Dan saya tahu siapa yang jujur. Satu persatu manajer itu tertunduk. Untuk yang jujur, kalian akan mendapatkan kenaikan jabatan dan bonus. Untuk yang tidak, Arini menatap 2 orang manajer di ujung meja. Kalian bisa meninggalkan ruangan ini sekarang dan langsung menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri, atau kalian menunggu petugas saya yang menjemput kalian. 2 manajer tersebut gemetar dan langsung berdiri, memohon ampun dengan suara terputus-putus. Namun Arini tidak memberi ruang bagi negosiasi. Pembersihan aset Bali dimulai hari ini, tegas Arini. Setiap villa, setiap hotel, dan setiap jengkal tanah di bawah R Holding akan dikelola dengan standar saya. Nama Wijaya telah mati bersama suamiku. Yang ada sekarang adalah dinasti Arini Kusuma. Saat rapat berakhir, Arini berdiri di jendela besar kantornya,
menatap ke arah laut Bali yang biru. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ibu Widya dan Siska mungkin akan mencoba melakukan perlawanan terakhir yang kotor. Namun, bagi Arini, kedok telah dibuka, dan ia telah melihat semua kartu di tangan lawannya. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa bebas. Berita tentang kekosongan kekuasaan di PT Wijaya Property setelah wafatnya Baskoro telah menjadi santapan empuk media bisnis selama sepekan terakhir. Spekulasi beredar luas. Ada yang mengatakan perusahaan akan diperebutkan oleh keluarga besar Wijaya. Ada pula yang meramalkan kebangkrutan karena Baskoro dianggap sebagai satu-satunya otak di balik kesuksesan tersebut. Namun, sebuah undangan mendadak yang dikirimkan kepada jurnalis ekonomi papan atas mengubah segalanya. Konferensi pers, masa depan aset strategis Bali dan restrukturisasi AR Holding. Aula mewah di Grand Ballroom salah satu hotel bintang 5 di Jakarta penuh sesak. Ibu Widya dan Siska terlihat duduk di barisan belakang, mengenakan pakaian hitam dan kacamata gelap, mencoba menyelinap masuk untuk melihat apa yang akan dilakukan Arini. Mereka masih dalam kebimbangan, antara mengikuti syarat Arini atau mencoba peruntungan terakhir dengan memprovokasi media bahwa Arini adalah istri yang zalim. Lihat saja, M.A., bisik Siska dengan penuh kebencian. Dia pasti mau mengumumkan kalau dia ahli waris tunggal. Aku akan berdiri dan meneriakkan bahwa dia memalsukan tanda tangan Kak Baskoro. Ibu Widya hanya diam, tubuhnya gemetar. Ia memiliki firasat bahwa apa yang akan terjadi hari ini jauh lebih besar dari sekadar urusan warisan. Tepat pukul 10 pagi, lampu aula meredup. Musik instrumental yang megah mengalun. Dan di layar LED raksasa muncul logo emas AR Holding. Seorang pembawa acara berdiri di podium. Hadirin sekalian, hari ini kita tidak hanya akan membahas masa depan sebuah perusahaan, tetapi kita akan mengungkap identitas sosok yang selama 1 dekade terakhir menjadi arsitek di balik pertumbuhan properti paling pesat di Asia Tenggara. Mari kita sambut founder dan CEO AR Holding, Ibu Arini Kusuma. Arini muncul dari balik tirai. Ia mengenakan gaun formal berwarna biru gelap dengan potongan yang sangat berkelas. Tidak ada lagi Arini yang tampak rapuh di pemakaman. Ia berjalan dengan langkah yang penuh otoritas, memancarkan aura yang membuat seluruh ruangan seketika hening. Kilatan lampu kamera paparazzi menghujani dirinya seperti badai petir. Arini berdiri di belakang podium, menatap ratusan pasang mata dengan tenang. Selamat pagi. Suara Arini bergema lewat pengeras suara, rendah dan berwibawa. Selama 7 tahun, publik mengenal saya hanya sebagai istri dari almarhum Baskoro Wijaya. Dan selama 7 tahun itu pula, saya memilih untuk tetap berada di bayang-bayang, membiarkan suami saya menjadi wajah dari kesuksesan yang kami bangun. Arini menjeda, memberikan waktu bagi wartawan untuk mencerna kata-katanya. Namun, banyak yang salah paham. Banyak yang mengira bahwa PT Wijaya Property adalah induk dari segalanya. Hari ini, saya berdiri di sini untuk meluruskan fakta sejarah perusahaan kami. PT Wijaya Property hanyalah sebuah entitas operasional yang saya bentuk 2 tahun lalu untuk menyelamatkan nama baik keluarga suami saya saat ia mengalami krisis finansial yang hebat. Bisik-bisik mulai menjalar di antara para jurnalis. Siska di barisan belakang tanpa hendak berdiri. Namun tatapan tajam petugas keamanan di dekatnya membuatnya terpaku. Faktanya, Arini menekan tombol pada remote di tangannya, dan layar di belakangnya menampilkan dokumen akta pendirian perusahaan tahun 2015. AR Holding didirikan oleh saya sendiri, dengan modal dari hasil penjualan bisnis startup teknologi dan properti mandiri saya di Singapura, jauh sebelum saya bertemu dengan Baskoro. AR Holding bukan hanya pemilik 99% saham di perusahaan mendiang suami saya, tapi juga pemilik sah atas seluruh jaringan Azure Palace di Bali, Thailand, dan Maladewa. Seorang wartawan senior mengangkat tangan. Ibu Arini, jadi Anda mengatakan bahwa selama ini Baskoro Wijaya bekerja untuk Anda? Bukan sebaliknya. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung 1000 makna. Baskoro adalah rekan hidup yang luar biasa. Namun, secara profesional, dia adalah mitra junior. Dia mengelola hubungan publik, sementara saya mengelola strategi, permodalan, dan ekspansi.
Segala keputusan besar yang kalian kira dibuat olehnya, sebenarnya lahir dari meja kerja saya di ruang gelap rumah kami. Pernyataan ini seperti ledakan bom atom. Keluarga Wijaya yang hadir di sana tampak seolah baru saja disambar petir. Siska merosot di kursinya. Selama ini ia menghina Arini sebagai orang kampung yang beruntung, padahal kenyataannya, ia dan kakaknya hanyalah bidak di papan catur yang dimiliki oleh Arini. Lalu bagaimana dengan klaim keluarga besar Wijaya mengenai hak waris atas properti di Bali? Tanya wartawan lain. Arini menatap langsung ke kamera, seolah sedang berbicara langsung kepada Siska dan Ibu Widya. Warisan hanya bisa diberikan atas harta milik pribadi. Properti yang dimaksud, semua hotel dan villa di Bali, tidak pernah menjadi milik pribadi Baskoro. Semuanya adalah aset AR Holding. Jadi, secara hukum, tidak ada yang bisa diwariskan dari sana karena aset tersebut tidak pernah berpindah tangan dari pemilik aslinya, yaitu saya. Arini kemudian mengisyaratkan Raka untuk naik ke panggung. Raka membawa sebuah map yang berisi hasil audit forensik yang sudah ia kerjakan di Bali. Selain itu, lanjut Arini, suaranya kini lebih dingin. Saya juga mengumumkan bahwa hari ini AR Holding telah resmi mengajukan gugatan hukum dan laporan kepolisian terhadap beberapa individu yang telah melakukan penggelapan dana perusahaan selama 3 tahun terakhir. Nilainya fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Kami tidak akan memberikan toleransi, terlepas dari apapun hubungan keluarga yang pernah terjalin. Di barisan belakang, Siska mulai terisak histeris. Beberapa kerabat keluarga Wijaya yang tadinya sombong kini berusaha menjauh dari Siska dan Ibu Widya, takut terseret dalam pusaran hukum yang diciptakan Arini. Mereka yang kemarin bertepuk tangan merendahkan Arini, kini saling pandang dengan wajah pucat, menyadari bahwa mereka telah menghina wanita paling berkuasa di industri tersebut. Pertanyaan terakhir, ujar seorang wartawan. Apa langkah Ibu Arini selanjutnya? Arini berdiri tegak. Ia tidak lagi melihat ke arah barisan belakang. Pandangannya lurus ke depan, ke masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Langkah selanjutnya adalah pembersihan total. Saya akan memastikan bahwa AR Holding hanya diisi oleh orang-orang berintegritas. Nama Wijaya akan saya hapus dari seluruh struktur organisasi. Mulai besok, perusahaan ini akan bertransformasi menjadi AK International. Saya bukan lagi janda yang berduka. Saya adalah penguasa dari apa yang saya miliki. Arini meninggalkan podium di tengah riuh rendah pertanyaan wartawan. Ia berjalan menuju ruang VIP di belakang panggung. Di sana, ia melepas sepatunya sejenak dan menghela napas panjang. Raka masuk ke ruangan tersebut. Ibu, Siska dan Ibu Widya mencoba menerobos masuk ke sini. Mereka bilang ingin memohon maaf secara pribadi. Arini memejamkan mata. Ia teringat bagaimana Siska tertawa dan berkata, "Kau tak berhak, kau hanya mantan istrinya." Di ruang rapat itu, ia teringat bagaimana Ibu Widya diam saja saat Siska merobek martabatnya sebagai seorang istri. Katakan pada mereka, ujar Arini tanpa membuka mata, bahwa pintu maaf saya sudah tertutup bersamaan dengan tanda tangan laporan kepolisian tadi pagi. Jika mereka ingin bicara, bicaralah melalui pengacara. Dan sampaikan pada Siska di penjara nanti, dia tidak perlu khawatir soal properti di Bali, karena dia akan punya properti tetap berukuran 2 kali 3 meter. Arini membuka matanya, dan di sana tidak ada lagi kesedihan. Hanya ada determinasi yang murni. Ia telah mengungkap siapa dirinya sebenarnya, dan dunia kini berlutut di kakinya. Kehancuran tidak datang seperti badai yang menderu, melainkan seperti air yang perlahan-lahan surut hingga meninggalkan daratan yang kering dan tandus. Bagi Siska dan Ibu Widya, kehancuran itu datang dalam bentuk sebuah surat bermeterai dan pintu rumah yang dikunci rapat oleh petugas keamanan berseragam. Hanya dalam waktu 48 jam setelah konferensi pers Arini yang menggemparkan itu, dunia mereka terbalik. Siska, yang biasanya memulai pagi dengan memilih tas Hermes mana yang cocok untuk makan siang di Hotel Bintang 5, kini terduduk di sebuah ruang tunggu kantor polisi yang gerah dan berbau asap rokok. Ini tidak mungkin. Ma. Ini pasti mimpi buruk, bisik Siska. Matanya merah. Riasan wajahnya yang mahal sudah luntur meninggalkan noda hitam di pipinya. Ibu Widya tidak menjawab.
Ia hanya menatap kosong ke lantai semen yang retak. Mereka baru saja diusir dari hotel tempat mereka menginap karena semua kartu kredit mereka ditolak. Ternyata, Arini tidak hanya memblokir kartu perusahaan, tapi juga melaporkan adanya dugaan pencucian uang pada rekening pribadi mereka yang saldonya berasal dari aliran dana mencurigakan PT Wijaya Property. Nona Siska Wijaya? Seorang penyidik pria dengan wajah tanpa ekspresi memanggil. Silakan masuk. Kami perlu mengonfirmasi beberapa transaksi dari Siska Glory Ventures. Siska gemetar. Ia menoleh pada ibunya. Namun Ibu Widya hanya bisa memberikan tatapan pasrah. Saat Siska melangkah masuk ruang interogasi, ia merasa seolah sedang berjalan menuju tiang gantungan. Sementara itu, di kantor pusat Aka International yang baru saja berganti nama, Arini sedang berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke arah Cakrawala, Jakarta. Di tangannya terdapat secangkir kopi hitam tanpa gula, pahit, seperti realitas yang harus ia jalani selama bertahun-tahun demi menjaga harga diri suaminya. Ibu Arini. Raka masuk dengan langkah cepat. Ada perkembangan baru. Ibu Widya mencoba menghubungi beberapa kolega lama Pak Baskoro untuk meminjam uang dan menyewa pengacara papan atas. Tapi Arini berbalik. Tapi tidak ada yang mau membantu. Tepat, Bu. Begitu mereka tahu bahwa lawan mereka adalah pemilik tunggal Aka International, mereka langsung menutup telepon. Bahkan, beberapa dari mereka yang dulu sangat dekat dengan Pak Baskoro kini mulai mengirimkan bunga dan surat dukungan kepada ibu, menyatakan bahwa mereka selalu tahu ibu adalah otak sebenarnya. Arini tersenyum sinis. Manusia memang makhluk yang sangat mudah ditebak. Raka. Mereka tidak memihak pada persahabatan. Mereka memihak pada kekuatan. Lalu, bagaimana dengan Siska? Dia sedang diinterogasi. Pengacara kita sudah menyerahkan semua bukti aliran dana dari vendor fiktif itu. Tidak ada jalan keluar baginya kecuali dia mengembalikan semua uang itu secara utuh. Dan kita tahu, dia sudah menghabiskan sebagian besar uang itu untuk barang-barang mewah yang nilainya jatuh saat dijual kembali. Tiba-tiba, ponsel pribadi Arini berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal. Arini memberi isyarat agar Raka diam, lalu mengangkatnya. Halo. Arini, ini ibu. Suara di seberang sana terdengar parau dan hancur. Tidak ada lagi nada memerintah atau kesombongan. Ibu memohon padamu, cabut laporannya. Siska sedang histeris di dalam. Dia tidak akan tahan di penjara. Ibu berjanji, kami akan pergi jauh. Kami akan pindah ke kampung halaman ibu di Jawa Tengah dan tidak akan pernah muncul lagi di depanmu. Arini terdiam sejenak. Ia mengingat bagaimana Ibu Widya pernah berkata bahwa Arini beruntung diajak hidup enak oleh anaknya. Ibu, ujar Arini tenang. Dulu aku sering membayangkan momen ini. Aku membayangkan kalian akan meminta maaf dengan tulus atas semua penghinaan itu. Tapi ternyata, ibu meneleponku hanya karena ibu takut kehilangan kenyamanan dan takut Siska di penjara. Bukan karena ibu merasa bersalah padaku. Arini, ibu mengaku salah. Kami sombong. Kami buta. Tapi tolong, jangan sekejam ini. Kejam. Arini memotong. Ibu lupa siapa yang mencoba mengusirku tanpa sepeser pun uang di hari pemakaman suamiku sendiri? Ibu lupa siapa yang bertepuk tangan saat Siska menyebutku orang asing? Apa yang terjadi sekarang bukanlah kekejamanku. Ibu, ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Hukum sedang bekerja, dan aku tidak punya wewenang untuk menghentikan keadilan. Arini mematikan teleponnya. Ia menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa rasa iba yang masih mencoba menyelinap di sudut hatinya. Ia tahu, jika ia memaafkan mereka sekarang, mereka akan kembali menjadi ular di kemudian hari. Sore itu, Siska akhirnya keluar dari ruang interogasi dengan status sebagai tersangka. Ia tidak diizinkan pulang. Polisi memutuskan untuk menahannya karena kekhawatiran ia akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri ke luar negeri. Saat petugas polisi menggiringnya menuju sel tahanan sementara, Siska melihat Arini berdiri di lobi kantor polisi. Arini sengaja datang, bukan untuk mengejek, tapi untuk memberikan hantaman terakhir pada mental iparnya itu. Arini,
jerit Siska sambil mencoba menerjang, namun ditahan oleh dua polwan. Kau puas? Kau puas melihatku seperti ini? Arini melangkah mendekat, berhenti tepat beberapa senti dari wajah Siska yang kini tampak kotor oleh keringat dan air mata. Puas? Tidak, Siska. Ini bukan soal kepuasan. Ini soal pelajaran. Kau bilang aku tidak berhak atas properti di Bali? Sekarang, properti di Bali itu sedang merenovasi seluruh sistem keamanannya agar orang-orang parasit sepertimu tidak bisa masuk lagi. Arini mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Ini adalah foto-foto dari barang-barang yang kau beli dengan uang penggelapan itu. Tas, sepatu, perhiasan semuanya sudah disita oleh tim auditku sore ini. Besok, semuanya akan dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan. Siska menangis meraung-raung. Itu milikku. Aku membelinya. Kau membelinya dengan uangku, koreksi Arini tajam. Oh, dan satu lagi. Teman-teman sosialitamu yang kau jamu gratis di vilaku? Tadi siang mereka semua memberikan kesaksian yang memberatkanmu. Mereka bilang kau yang memaksa mereka untuk datang dan kau yang menjamin semua biayanya. Tidak ada satupun dari mereka yang membelamu. Siska, kau benar-benar sendirian. Siska jatuh lemas di lantai. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak memiliki apapun. Tidak harta, tidak teman, tidak juga martabat. Semuanya hanyalah ilusi yang ia bangun di atas kekayaan Arini. Arini berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Ibu Widya yang berdiri di pojok ruangan hanya bisa menatap Arini dengan rasa takut yang amat sangat. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan sebagai menantu pendiam, itu kini telah menjadi sosok raksasa yang bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu jentikan jari. Di dalam mobil, Arini melihat ke arah gedung kantor polisi yang semakin menjauh. Raka, panggil Arini. Iya, Bu. Siapkan keberangkatan ke Bali besok pagi. Aku ingin meresmikan perubahan nama The Azure Palace secara langsung. Dan pastikan semua aset pribadi Baskoro yang tersisa disumbangkan ke Yayasan Panti Asuhan. Aku ingin memulai lembaran baru tanpa ada satupun jejak keluarga Wijaya di hidupku. Baik, Bu. Arini menyandarkan kepalanya, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia telah memenangkan pertempuran hukum, ia telah memenangkan pertempuran harta, dan yang terpenting, ia telah memenangkan kembali dirinya sendiri. Namun, ia tahu di balik kegelapan, sisa-sisa pengikut Baskoro yang merasa dirugikan mungkin sedang merencanakan sesuatu. Arini harus tetap waspada. Sang ratu baru saja duduk di tahtanya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkannya lagi. Pesawat jet pribadi berlogo AK International mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Ngurah Rai. Arini melangkah turun dengan keanggunan yang mematikan. Kali ini, kepulangannya ke Bali bukan untuk bernegosiasi atau sekadar meninjau aset, melainkan untuk melakukan pembersihan terakhir. Ia tahu bahwa meski Siska dan Ibu Widya telah tumbang di Jakarta, sisa-sisa, benalu, keluarga Wijaya masih mencoba bertahan di tanah dewata ini. Beberapa paman dan sepupu Baskoro, yang selama ini menikmati fasilitas villa mewah dan uang saku perusahaan secara cuma-cuma, telah berkumpul di The Azure Palace. Mereka tidak datang untuk berduka, melainkan untuk melakukan perlawanan kolektif. Mereka merasa bahwa sebagai darah daging Wijaya, mereka memiliki hak atas tanah yang mereka injak. Ibu Arini, Raka menyambut di pintu kedatangan. Wajahnya tampak tegang. Situasi di Uluwatu sedikit memanas. Paman-paman almarhum Pak Baskoro, Hendra dan kawan-kawannya, telah mengunci diri di dalam salah satu villa privat paling besar. Mereka membawa pengacara mereka sendiri dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah warisan leluhur yang dialihkan secara sepihak. Arini hanya memperbaiki letak jam tangan emasnya. Warisan leluhur? Baskoro membeli tanah itu dari seorang petani lokal dengan uang hasil investasiku. Leluhur mana yang mereka maksud? Mereka mencoba memprovokasi warga lokal dan staf, Bu. Mengatakan bahwa Anda adalah pendatang yang ingin menghapus jejak keluarga asli yang sudah membangun tempat itu, tambah Raka. Arini tersenyum tenang, namun sorot matanya sedingin es. Mereka ingin bermain narasi? Baiklah,
Mari kita tunjukkan siapa pemilik narasi yang sebenarnya. Sesampainya di The Azure Palace, Arini disambut dengan pemandangan yang mengganggu. Di depan gerbang villa eksklusif nomor 1, berdiri Hendra, paman tertua Baskoro yang dikenal paling vokal dan rakus, bersama dua saudaranya dan seorang pria berjas yang tampak seperti pengacara kelas 2. Arini, berhenti di sana. Teriak Hendra begitu melihat Arini turun dari mobil. Kau boleh saja menipu kakak iparmu dan Siska di Jakarta, tapi di sini, kami tidak akan membiarkanmu merampas harta keluarga kami. Tanah ini milik keluarga Wijaya. Arini berjalan mendekat tanpa rasa takut sedikit pun. Ia berhenti tepat di depan garis pembatas yang dibuat oleh petugas keamanan hotel yang tampak ragu-ragu, karena menghadapi keluarga majikan lama mereka. Paman Hendra, sapa Arini dengan nada datar. Saya lihat paman membawa banyak koper. Apakah paman sedang bersiap-siap untuk pindah? Itu bagus, karena saya memang baru saja akan memerintahkan staf untuk mengeluarkan barang-barang paman. Lancang sekali kau, bentak Hendra. Pengacara saya sudah menyiapkan dokumen. Tanah ini adalah milik keluarga besar. Baskoro hanya mengelola atas nama kami. Pengacara di samping Hendra berdehem dan menyodorkan selembar kertas. Ibu Arini, klien saya memiliki bukti kesepakatan bawah tangan antara almarhum Bapak Baskoro dan keluarga besar bahwa aset di Bali ini adalah aset bersama. Jika Anda mencoba mengusir mereka, kami akan menuntut secara perdata dan melakukan blokir terhadap izin operasional hotel ini. Arini mengambil kertas itu, membacanya sekilas, lalu merobeknya menjadi dua bagian tanpa ekspresi. Apa yang kau lakukan? Teriak Hendra. Saya sedang menghancurkan sampah, jawab Arini. Kesepakatan bawah tangan antara Baskoro dan kalian tidak berlaku karena Baskoro bukan pemilik aset ini. Seseorang tidak bisa menjanjikan barang milik orang lain kepada pihak ketiga. Itu adalah dasar hukum yang paling sederhana, Bapak pengacara. Arini menoleh ke arah kerumunan staf yang mulai menonton. Semuanya, dengarkan saya, termasuk Paman Hendra. Selama 2 tahun terakhir, Paman Hendra dan keluarganya tinggal di villa ini tanpa membayar 1 rupiah pun. Mereka juga menggunakan tabungan operasional hotel untuk membayar cicilan mobil pribadi mereka. Total utang mereka kepada perusahaan saya adalah 8 miliar rupiah. Para staf mulai berbisik-bisik. Mereka yang selama ini harus bekerja keras mulai merasa geram mengetahui keluarga majikan mereka ternyata adalah parasit. Dan hari ini, lanjut Arini, suaranya menggelegar melalui pengeras suara yang dibawa Raka. Saya tidak hanya mengusir kalian. Saya juga melakukan penyitaan terhadap seluruh aset yang kalian bawa ke dalam properti saya sebagai bentuk jaminan atas utang tersebut. Kau tidak punya hak. Hendra mencoba merangsek maju, namun Raka dan tim keamanan baru yang dibawa Arini segera menghalanginya. Saya punya semua hak, Paman. Karena saya adalah pemilik tanah ini, pemilik bangunannya, dan pemilik perusahaan yang kalian rampok. Arini mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini adalah perintah pengosongan dari pengadilan yang sudah keluar pagi ini. Dan di belakang saya, sudah ada petugas jurusita. 2 mobil polisi dan seorang petugas dari pengadilan negeri muncul dari arah gerbang belakang. Wajah Hendra yang tadi merah padam seketika berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka Arini akan bergerak secepat dan selegal ini. Arini, tolong kita ini keluarga. Suara Hendra mulai melunak, persis seperti Ibu Widya sebelumnya. Jangan buat kami malu di depan orang banyak. Keluarga. Arini tertawa. Suara tawa yang kering. Keluarga mana yang diam saja saat Siska menghinaku di depan umum? Keluarga mana yang langsung meminta jatah kamar gratis saat suamiku bahkan belum dikuburkan? Kalian bukan keluarga. Kalian adalah sekumpulan pemangsa yang kehilangan mangsanya. Arini memberi isyarat kepada petugas jurusita. Silakan lakukan tugas Anda. Barang-barang pribadi mereka boleh dibawa, namun perhiasan, mobil, dan barang mewah lainnya yang dibeli dengan dana perusahaan harus tetap di sini. Suasana menjadi kacau. Istri Hendra keluar dari villa sambil menjerit-jerit saat petugas mulai mengeluarkan koper-koper mereka. Beberapa sepupu Baskoro mencoba melawan, namun mereka tidak berkutik di hadapan hukum yang dibawa Arini. Satu persatu,
Mereka yang dulu begitu sombong merendahkan Arini kini harus berdiri di pinggir jalan dengan tas-tas pakaian yang berantakan. Mereka diusir dari surga yang selama ini mereka nikmati secara gratis. Hendra menatap Arini dengan dendam yang mendalam. Kau akan menyesal, Arini. Kau akan mati kesepian di atas tumpukan hartamu. Arini menatap Hendra dari atas tangga masuk villa. Lebih baik saya kesepian di atas harta milik saya sendiri, daripada ramai-ramai hidup dari hasil mencuri milik orang lain. Selamat jalan, Paman. Oh, dan jangan coba-coba kembali. Wajah kalian sudah ada di daftar hitam seluruh bandara dan hotel di jaringan saya. Setelah gerbang villa ditutup dan dikunci rapat, Arini berbalik menghadap para staf hotel yang masih berkumpul. Ada rasa takut di wajah mereka. Namun Arini memberikan senyuman yang hangat, senyuman yang selama ini hanya ia berikan pada Baskoro. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang datang ke sini dan bertindak seolah-olah mereka adalah raja hanya karena hubungan darah, ujar Arini. Hotel ini milik kita semua yang bekerja di sini. Kalian adalah keluarga saya yang sebenarnya sekarang. Segala fasilitas yang dulu dinikmati para parasit itu, akan saya alihkan untuk kesejahteraan karyawan. Sorak-sorai pecah di seluruh penjuru hotel. Nama Arini diteriakkan dengan penuh rasa hormat. Arini berjalan menuju balkon villa yang menghadap ke laut. Di sana, ia melihat matahari mulai terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga yang indah di atas air. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di pundaknya benar-benar hilang. Pengusiran balik ini adalah penutup dari bab gelap dalam hidupnya. Ia telah mengeluarkan semua racun dari sistem hidupnya. Siska di penjara, Ibu Widya di titik nol, dan keluarga besar Wijaya kini tercerai-berai. Arini telah mengambil kembali setiap inci kehormatannya. Sudah selesai, Mas Baskoro, bisik Arini pada angin laut. Aku sudah memenuhi janjiku untuk menjaga nama baikmu, dengan cara membersihkan orang-orang yang merusaknya. Sekarang, giliranku untuk bersinar. 1 tahun telah berlalu sejak badai di ruang rapat warisan itu mengguncang jagat bisnis tanah air. Nama, Wijaya, perlahan-lahan memudar dari ingatan publik, digantikan oleh sebuah imperium baru yang lebih kokoh, lebih transparan, dan jauh lebih besar, Aka International. Pagi itu, Bali tampak lebih cerah dari biasanya. Arini berdiri di balkon penthouse utamanya di Arinies Azure Palace. Ia mengenakan jubah sutra putih, menggenggam secangkir kopi hitam yang aromanya menyatu dengan wangi Jepun Bali yang mekar di taman bawah. Rambutnya kini dipotong lebih pendek, memberikan kesan praktis sekaligus tajam. Di bawah sana, hotel yang dulu penuh dengan intrik keluarga kini beroperasi dengan mesin yang sempurna. Staf yang dulu takut dan ragu, kini bekerja dengan senyum tulus karena mereka tahu mereka bekerja untuk seorang pemimpin yang adil. Raka masuk ruangan dengan langkah yang jauh lebih santai dibanding setahun lalu. Ia membawa sebuah map digital. Selamat pagi, Ibu Arini. Laporan kuartal terakhir sudah keluar, ujar Raka. Pendapatan kita naik 40% sejak ekspansi ke pasar Australia dan Jepang. Dan yang lebih menarik, Yayasan pendidikan yang Ibu bangun atas nama mendiang Pak Baskoro telah berhasil menyekolahkan 1.000 anak yatim di Bali. Arini tersenyum. Kali ini senyumannya sampai ke mata. Itu berita yang paling bagus hari ini, Raka. Mas Baskoro pasti bangga jika melihat namanya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna, bukan untuk membiayai gaya hidup mewah yang kosong. Dan soal mereka, Bu. Raka menjeda sejenak. Siska Wijaya dijatuhi hukuman tambahan karena terbukti melakukan upaya penyuapan saat di dalam tahanan. Dia akan berada di sana setidaknya 5 tahun lagi. Sementara Ibu Widya, menurut laporan intelijen kita, dia kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jawa Tengah. Dia mencoba berjualan kue untuk menyambung hidup. Arini terdiam sejenak. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap. Tidak ada tawa kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi. Ia telah memberikan setiap orang apa yang pantas mereka dapatkan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Biarkan saja, Raka, sahut Arini. Pastikan saja mereka tidak lagi memiliki akses apapun untuk mengganggu operasional kita. Selama mereka tidak melintasi garis,
Biarkan mereka menjalani hidup yang mereka ciptakan sendiri. Siang harinya, Arini menghadiri peresmian proyek terbesarnya, The Queen's Sanctuary, sebuah resor ramah lingkungan yang dibangun dengan konsep pemberdayaan wanita lokal. Acara ini dihadiri oleh menteri, investor internasional, dan media-media ternama. Saat tiba di lokasi, ratusan pasang mata tertuju padanya. Arini tidak lagi datang sebagai istri Baskoro. Ia datang sebagai dirinya sendiri, seorang maestro properti yang dihormati di Asia Tenggara. Seorang jurnalis muda bertanya di tengah sesi wawancara, "Ibu Arini, banyak orang menganggap cerita Anda adalah tentang balas dendam. Bagaimana tanggapan Anda?" Arini berhenti sejenak, menatap kamera dengan pandangan yang tenang dan bijaksana. Balas dendam adalah bahan bakar yang cepat habis. Jika saya hanya bergerak karena dendam, saya mungkin akan berhenti saat Siska masuk penjara. Tapi saya tidak berhenti di sana. Apa yang saya lakukan adalah reklamasi diri. Saya mengambil kembali identitas saya yang selama 7 tahun saya pinjamkan kepada orang lain. Saya tidak ingin dikenal sebagai orang yang menghancurkan keluarga Wijaya. Saya ingin dikenal sebagai orang yang membangun masa depan dari puing-puing kebohongan. Tepuk tangan riuh bergema di tepi tebing Uluwatu itu. Arini baru saja memberikan definisi baru tentang kekuatan wanita. Bukan tentang teriakan atau kesombongan, melainkan tentang ketenangan dan kecerdasan dalam mengatur strategi. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Arini duduk sendirian di tepi kolam renang yang seolah-olah menyatu dengan samudra. Langit bertabur bintang, dan suara ombak di bawah tebing memberikan ketenangan yang magis. Ia mengeluarkan sebuah surat tua dari saku jasnya. Surat itu ditulis oleh Baskoro beberapa minggu sebelum kecelakaan terjadi. Surat yang baru ia temukan di brankas tersembunyi milik suaminya sebulan yang lalu. "Rini, jika suatu saat aku tidak ada, aku tahu kau akan sanggup berdiri sendiri. Maafkan aku karena membiarkanmu menjadi bayangan demi ego keluargaku yang rapuh. Kau adalah matahari, dan aku hanya bulan yang memantulkan cahayamu. Aku tahu mereka akan menyerangmu. Tapi aku juga tahu, kau jauh lebih kuat dari apa yang mereka duga. Jadilah ratu di kerajaanmu sendiri, sayang." Air mata Arini menetes satu persatu di atas kertas tersebut. Ia akhirnya memaafkan Baskoro sepenuhnya. Ia menyadari bahwa suaminya bukan bermaksud jahat. Ia hanya terlalu lemah menghadapi keluarganya sendiri. Namun, kelemahan Baskoro itulah yang justru menimpa Arini menjadi baja. Arini melipat surat itu kembali dan menyimpannya baik-baik. Ia berdiri, menatap luasnya samudra yang gelap namun indah. Dulu, ia pernah direndahkan. Ia pernah disebut orang asing. Ia pernah dipandang sebelah mata saat mereka bertepuk tangan merayakannya sebagai orang yang tak berhak. Namun malam ini, ia berdiri di atas tanah miliknya sendiri, menghirup udara yang ia beli dengan kerja kerasnya sendiri, dan memerintah sebuah imperium yang ia bangun dengan otaknya sendiri. Dering ponselnya memecah kesunyian. Pesan dari Raka. "Bu, investor dari London baru saja menandatangani kontrak kerjasama untuk proyek di Maladewa. Kita resmi go global, Bu." Arini menyimpan ponselnya dan tersenyum pada Cakrawala. Ia bukan lagi mantan istri yang malang. Ia bukan lagi menantu yang terabaikan. Ia adalah Arini Kusuma. Sang pemilik sejati, sang ratu yang sebenarnya, dan perjalanannya baru saja dimulai. Di bawah rembulan Bali, Arini berjalan masuk ke dalam kediamannya yang megah. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan dunia luar yang kini tahu pasti. Jangan pernah meremehkan wanita yang tersenyum saat kau menghinanya, karena mungkin saja kau sedang berdiri di atas tanah miliknya.